Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan semangat agar kamu semuanya tambah sukses, tambah bahagia, dan berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang sebuah kisah keajaiban sedekah. Ya, nah, tepatnya adalah sedekah Fatimah Zahra, putri Rasulullah Muhammad SAW yang mengundang keajaiban di dalam hidup. Tapi sebelum saya bacakan kisahnya, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk bersedekah serta berwakaf ya. Yang pertama sedekah bareng @nasiviraltasik, cari aja di Instagram, di mana setiap hari Jumat kita membagikan makanan di waktu subuh, di hari Jumat, dan sedekah makanan ya. Jadi 3 jenis sedekah luar biasa tuh digabungkan dan kita bagikan ke panti asuhan, ke masjid-masjid di waktu subuh, kemudian ke pesantren penghafal Quran, ke masjid-masjid di waktu sholat Jumat, serta setelah itu di jalanan untuk fakir miskin, duafa yang membutuhkan. Kalau kamu mau gabung, kalau kamu mau ikut, cek aja Instagramnya @nasiviraltasik. Dan yang kedua, saya juga mau mengajak sobat hebat semuanya buat berwakaf karpet atau sejadah masjid. Di mana wakaf karpet sejadah masjid ini, Masya Allah luar biasa. Sedekahnya sekali, wah ya. Tapi untungnya berkali-kali. Pahala kita dapat berkali-kali, rezeki kita dapat berkali-kali. Kenapa? Karena ketika kita sedekah karpet masjid, kita taruh di masjid-masjid ya, di berbagai masjid. Dan setiap kali orang sholat berjamaah mengalir pahala bagi kita. Dari sholat jamaah mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, bayangin kita lagi duduk, lagi santai, lagi tiduran, dapat pahala. Nah, keren ya. Nah, yang kedua, juga kita dapat rezeki. Kenapa? Karena ketika kita berwakaf karpet masjid, sejadah masjid, kita jadi sponsor bagi orang-orang untuk sholat berjamaah 5 kali sehari. Jadi 5 kali sehari kita mensponsori mereka seolah-olah kita sedekah 5 kali sehari dan Allah pun pasti balas dengan balasan sedekah minimal 5 kali sehari itu baru sholat berjamaahnya. Dan ini adalah amal jariah yang bakalan ngalir terus sampai kita meninggal dunia. Artinya kalau kita niatkan untuk kedua orang tua maka akan mengalir pahala untuk kedua orang tua kita baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan kita pun nanti kalau sudah meninggal dunia, amal-amal jariah inilah yang akan terus mengalir pahalanya dan juga akan membuat lapang kubur kita, terang kubur kita ya. Karena semua orang yang meninggal dunia impiannya cuma satu, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku mampu bersedekah dan beramal jariah. Maka dari itu, silahkan bergabung. Caranya gampang banget. Ketik aja Instagram @vanmkautsar, kemudian DM saya. Nanti saya kasih tahu nomor rekeningnya. Oke sobat hebat. Nah, siapa yang siap jadi ahli sedekah? Katakan saya, tulis di kolom chat, di kolom komentar, dan juga tuliskan nama serta asal kota teman-teman yang menyimak. Absen dulu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materi, ke dalam sharing kita, yakni tentang kisah keajaiban sedekah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Muhammad SAW yang berbalas surga. Masya Allah. Jadi pada waktu itu, di suatu hari, suatu ketika, seorang kakek tiba-tiba muncul, teman-teman. Ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya di masjid selepas mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian kakek itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat lapar. Tolonglah saya ya Rasulullah. Dan saya tidak punya pakaian apapun kecuali yang menempel di badan saya sekarang. Maka berilah saya uang dan seterusnya." Intinya dia minta lah sama Rasul. Nah, pada waktu itu teman-teman, sebenarnya Rasulullah sangat iba, kasihan menyaksikan keadaan orang tua itu. Ya, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tangannya gemetar memegangi tongkatnya. Cuma pada waktu itu kebetulan Rasulullah Muhammad SAW sedang tidak punya apa-apa. Ya, semua sudah habis diberikannya kepada orang lain tuh, masya Allah. Jadi sekelas Nabi dan Rasul, bukan berarti Nabi Muhammad miskin ya. Nabi Muhammad tuh kaya raya. Tapi hartanya habis buat disedekahkan loh, masya Allah. Makanya itulah kenapa Allah menjamin Rasulullah masuk surga bukan semata-mata karena dia Rasul, tapi karena memang akhlaknya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, maaf Pak Tua, tidak ada yang dapat saya berikan saat ini. Tetapi jangan putus asa. Datanglah kepada anak saya Fatimah, mungkin dia punya sesuatu yang bisa diberikan kepadamu sebagai sedekah. Nah, jadi Rasulullah waktu itu luar biasa ya. Dia hartanya sudah habis, maka dia kasih tahu kakek itu buat pergi menghadap anaknya. Nah, Rasulullah nggak punya apa-apa, mungkin anakku punya sesuatu.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kemudian pergilah kakek itu kepada Fatimah, dan di depan rumah Fatimah, kakek itu berseru, "Wahai putri Rasulullah, aku lapar sekali. Aku tidak punya apa-apa. Aku datang pada ayahmu, tetapi beliau sedang tidak punya apa-apa juga. Aku disuruh sama Rasulullah untuk datang kepadamu. Mungkin kamu punya sedekah untukku? Apakah kamu punya sedekah untukku?" Nah, itulah yang diucapkan oleh si kakek itu kurang lebih. Pada waktu itu mendengar pertanyaan tersebut, Fatimah kebingungan. Ia pun sama tidak memiliki barang yang cukup berharga untuk disedekahkan. Selaku keluarga Rasulullah, ya, ia sama seperti ayahnya, ia telah terbiasa menjalani hidup yang amat sederhana, jauh di bawah taraf kehidupan rakyat jelata, padahal bukan orang miskin. Keluarga Rasulullah adalah orang yang kaya raya, pedagang-pedagang kaya ya. Kemudian Fatimah mencari-cari sampai menemukan yang dianggapnya masih lumayan berharga, ternyata cuma selembar kulit kambing yang biasa dipakai sebagai alas tidur Hasan dan Husain, cucu Rasulullah atau anak Fatimah. Jadi itulah yang diambil dan diserahkan kepada si kakek. Orang tua itu lebih kebingungan lagi dengan apa yang diberikan oleh Fatimah. Ya kakek itu bingung, aduh kulit kambing gitu. Kemudian dia balik bertanya, "Wahai putri Rasulullah, apakah kulit kambing itu dapat mengenyangkan perutku? Apakah itu dapat kupakai untuk menghangatkan badanku?" Tanya orang tua tadi. Nah, Fatimah tidak bisa menjawab. Ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia mencari-cari benda yang bisa dia berikan kepada si kakek untuk amal sedekahnya, untuk memberikannya kepada si kakek. Ya, apa yang pantas disedekahkan? Ia bertanya-tanya. Kenapa ayahku mengirimkan orang ini kepadaku? Padahal ayah tahu aku tidak lebih kaya daripada beliau. Setelah termenung, barulah ia teringat akan seuntai barang pemberian Fatimah binti Abdul Muthalib, bibinya. Barang itu amat sangat indah. Namun ia merasa kurang pantas memakainya karena ia dikenal sebagai putri dan pemimpin umat. Ya, bibinya itu dikenal sebagai pemimpin umat, dan barang itu adalah sebuah kalung emas. Diambilnya lah benda itu dari dalam kotak simpanannya lalu diserahkan kepada si kakek. Orang itu terbelalak kaget melihat benda yang kini digenggamnya begitu indah dan pastinya amat sangat mahal harganya. Dengan bahagia sukacita orang itu pergi menemui Rasulullah Muhammad SAW di masjid. Diperlihatkannya lah kepada Rasulullah kalung emas pemberian Fatimah. Rasulullah melihat dan ia hanya berdoa, semoga Allah membalas keikhlasan Fatimah anak. Kemudian salah satu sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, yang juga ahli sedekah berkata, "Wahai bapak tua, maukah kau jual kalung itu kepadaku?" Kakek itu menoleh kepada Nabi. "Bolehkah saya jual ya Rasul?" "Boleh, silahkan," kata Rasul. "Kalung itu milikmu." Orang tua itu lantas berkata pada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Berikan kepadaku beberapa potong roti dan daging untuk mengganjal perutku dan sekedar biaya pulang kampung untukku." Ya, jadi biar dia bisa pulang kampung. Abdurrahman bin Auf mengeluarkan 20 dinar dan 100 dirham, beberapa potong roti dan daging, pakaian, serta seekor unta untuk tunggangan si kakek itu ke kampung. Dengan gembira kakek itu berkata, "Terima kasih wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan terima kasih wahai sahabat Rasulullah ya. Saya telah mendapatkan lebih daripada apa yang saya perlukan. Bahkan saya telah merasa menjadi sebagai orang kaya." Masya Allah ya. Bayangin teman-teman, dia cuma minta 2 potong roti dan ongkos pulang dia malah dikasih unta, dikasih 20 dinar ya uang emas, kemudian 100 dirham, 100 keping perak dan beberapa potong roti serta dagingnya, ditambah pakaian, ditambah seekor unta untuk tunggangannya ke kampung. Dan Nabi mengatakan berterima kasihlah kepada Allah dan Rasulnya dengan harus diawali berterima kasih pada orang yang mulai kebaikan kepada yang bersangkutan. Balaslah kebaikan Fatimah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Orang tua itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas berdoa, "Ya Allah, aku tak mampu membalas kebaikan Fatimah dengan yang sepadan. Karena itu aku mohon kepadamu, berilah Fatimah balasan dari hadiratmu berupa sesuatu yang tidak terlintas di mata, tidak terbayang di telinga, dan tidak terbetik di hati, yakni syurgamu, syurga Jannatun Na'im." Itulah doa si kakek tua tadi.
Rasulullah tersenyum ceria dan menyambut doa itu dengan mengatakan amin. Dan kemudian sahabatku semuanya, sobat hebat semuanya, beberapa hari kemudian budak Abdurrahman bin Auf bernama Saham datang menghadap Nabi sambil membawa kalung yang dibeli dari orang itu. Ya Rasulullah, ujar Saham, saya datang kemari diperintahkan Tuan Abdurrahman bin Auf untuk menyerahkan kalung ini untukmu. Dan juga menyerahkan diri saya sebagai budak kepadamu. Rasulullah tersenyum dan ia mengatakan, ku terima pemberian itu. Nah sekarang, tolong lanjutkanlah perjalananmu ke rumah Fatimah anakku. Kalung ini tolong serahkan kepadanya dan juga engkau akan kuberikan kepada Fatimah sebagai budaknya. Saham lalu mendatangi Fatimah di rumahnya dan menceritakan apa yang menjadi pesan Rasulullah untuk Fatimah dengan lega menyimpan kalung itu di tempat semula lantas berkata kepada Saham, kau hari ini telah menjadi hakku, menjadi budakku. Karena itu engkau kubebaskan dan sejak hari ini engkau kembali menjadi orang yang merdeka. Masya Allah. Kemudian Saham tertawa terbahak-bahak nyaring sampai Fatimah heran. Mengapa engkau tertawa, wahai Saham? Kemudian bekas budak itu menjawab, saya gembira menyaksikan riwayat sedekah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Kalung ini kau sedekahkan kepada seorang kakek tua dan hari ini kalung ini kembali kepadamu. Wahai putri junjungan, namun karena dilandasi keikhlasan, kalung ini telah membuat seseorang yang miskin menjadi kaya. Telah menjamin sebuah janji surga untukmu dari Allah. Dan kini telah membebaskan aku menjadi manusia merdeka. Masya Allah, satu kebaikan menular dan menjadi banyak kebaikan-kebaikan. Satu orang kita bahagiakan, banyak orang yang akan merasa bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat hebat semuanya, inilah kisah yang luar biasa yang diajarkan oleh anak dari Rasulullah Muhammad SAW, putri Nabi Muhammad, putri Fatimah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebisa mungkin kita harus jadi ahli sedekah, ahli amal jariah. Karena sejatinya di dalam hidup kita yang singkat ini, tugas kita adalah mengumpulkan amal jariah sebanyak-banyaknya. Karena itulah yang akan menjadi sahabat kita kelak, yang akan menemani kita kelak. Nah, maka dari itu sekali lagi saya mengajak teman untuk bersedekah, bisa setiap hari, bisa setiap waktu. Ya, walaupun sedekah Jumat bersama Nasi Viral Tasik, ya teman-teman bisa sedekahnya di hari-hari selain Jumat, karena kita bagikannya tetap hari Jumat dan kita niatkan sedekahnya sedekah Jumat, maka insya Allah keutamaan sedekah Jumat yang berkali-kali lipat pahalanya, Masya Allah akan teman-teman dapatkan. Nah, sedekahnya berapa? Bebas, nggak ada batas minimalnya. Mau 10.000 per hari, 50.000 per hari, ya atau mau sekali doang juga boleh. Mau setiap pekan, setiap minggunya, setiap Jumatnya juga boleh ya. Bersama Etnasi Viral Tasik. Bayangin tuh, sama halnya seperti kakek tua tadi yang sedang kelaparan. Pas dapat makanan mereka langsung berdoa. Mungkin sebagian meneteskan air mata. Dan tentunya Allah mengabulkan doa-doa orang yang sedang kesulitan, kelaparan, tersalah kehidupan, musibah. Dan makbul, diterima oleh Allah, doanya mengalir kepada seluruh donatur. Donatur-donatur inilah yang nanti mendapatkan manfaat doa dari orang-orang yang diberikan sedekah. Masya Allah ya. Kemudian sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk berwakaf karpet masjid. Karpet berikutnya butuh sekitar 60 karpet masjid ya. Dan silakan kalau teman-teman mau, berapapun tidak ada batas minimal. Saya mau 10 juta, boleh. Saya mau 1 juta, boleh. Saya mau 1.000 rupiah juga boleh ya. Yang penting pastikan kamu mengambil ladang amal pahala jariah ini dan menjadi jalan kebaikan dirimu sampai akhirat nanti. Masya Allah. Siap jadi ahli sedekah? Tulis di kolom komentar ya. Saya doakan di akhir video ini, semoga teman-teman semuanya menjadi ahli sedekah. Karena guru saya bilang, Van, kalau kamu mau kaya raya berlimpah harta, jangan minta jadi ahli harta. Jangan minta jadi orang yang berlimpah harta, tapi mintalah jadi ahli sedekah, orang yang rajin bersedekah. Kenapa? Karena orang yang kaya harta belum tentu dia rajin sedekah, tapi orang yang rajin sedekah, insya Allah hartanya pasti banyak. Nggak mungkin dia bisa sedekah kalau dia nggak punya harta. Oke teman-teman. Nah, gimana terus Mas Edvan kalau saya udah minta jadi ahli sedekah, tapi saya belum bisa sedekah karena uangnya belum ada? Salah satunya yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa klik share, like video ini ya, tebar ke berbagai medsos, ke Facebook, ke Instagram, ke grup WhatsApp, dan setiap kali ada orang yang mendapatkan manfaat dari video ini, maka insya Allah akan mengalir pahala jariah untuk kamu semuanya sebagai ilmu yang bermanfaat. Ingat 3 hal yang akan kita bawa sampai meninggal dunia: ilmu bermanfaat, amal jariah, dan
anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka pastikan kamu ambil andil di wakaf karpet masjid, di berbagi makanan bersama Nasi Viral Tasik, dan menjadi ahli sedekah dan amal jariah yang kelak akan dibangunkan istana di dalam surga, mengalir pahala pada kedua orang tua, dan mendapatkan teman di alam kubur nanti. Tiba-tiba alam kubur kita lapang, tiba-tiba alam kubur kita sejuk, ya, terang, dan kita tanya sama malaikat, ya Allah, ya, kenapa wahai malaikat, kenapa wahai Allah, kok tiba-tiba terang dan membahagiakan, kenapa tiba-tiba lapang? Ternyata malaikat menjawab, tuh di masjid-masjid yang kau sedekahkan karpet sedang sholat berjamaah 5 kali sehari, akan ada amal jariah yang menemanimu. Setiap kali ada orang yang sholat sunat akan mendapatkan pahala. Masya Allah, kamu akan mendapatkan pahala dari sholat sunahnya. Kalau misalnya ada yang ngaji juga, ya, kalau ada yang itikaf, bahkan di bulan Ramadan masjid-masjid full. Jadi pastikan kamu ambil andil. Sekali lagi, semoga kamu semuanya menjadi ahli sedekah. Jangan lupa komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya, ya, channel YouTube saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya Edvan M. Kautsar undur diri. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.